Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi la nabiyya ba'dahu. Sadaqallahu al-'azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah teman-teman, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, yang tak pandang kasih dan juga tak pandang sayang. Dan nikmatnya yang tak terhitung dan juga kita bisa tak terbilang, yang sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya hingga sampai saat ini, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Kemudian salawat beriringan salam lalu pun juga kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi la nabiyya ba'dahu. Semoga kita adalah orang yang mendapatkan bagian yang menjadi orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita diberikan tugas oleh guru pembimbing agama kita Bapak Ardiansyah SPD untuk menceritakan atau juga bisa dibilang mendeskripsikan kisah-kisah Nabi dan juga para sahabat. Di pembahasan ini tidak komprehensif saya membahas 25 Nabi. Kalau mengingat waktu yang terbatas, jadi kita tidak bisa membahas. Dan tema yang saya angkat hari ini adalah kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kenapa saya memilih Nabi Adam? Saya ingin kita semua mengingat siapa khalifah pertama yang sekaligus menjadi cikal bakal nantinya untuk umat di muka bumi. Saya mengambil dalil Al-Quran karena dalilnya jelas. Al-Quran surah kedua ayat 30 sampai seterusnya. Dari sini saya akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman kepada para malaikat waktu itu, aku hendak menjadikan khalifah di rumah. Lalu malaikat bertanya, Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang akan merusak dan menumpahkan darah lagi di sana? Sedangkan kami di sini bertasbih, memuji dan mensucikan namamu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya apa? Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada trauma yang mendalam bagi para malaikat ketika Allah memberikan usulan untuk menciptakan lagi. Maksudnya begini. Dulu sebelum penciptaan Adam, ya ini saya mengambil beberapa riwayat dari para ulama. Sebelum penciptaan Adam, Allah lebih dulu menciptakan para bumi dan langit beserta seisinya. Nah, kemudian sebelum Adam, Allah menciptakan lagi seorang makhluk. Kalau kita bisa bilang sejenis jin. Nah, Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengisi bumi ini. Nah, tapi seperti kita ketahui pada esensi dan substansinya, jin ini adalah sifat yang merusak. Nah, ketika mereka selama mereka berada di muka bumi itu, mereka berbuat kerusakan, semua tidak mematuhi perintah dan larangan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, turunlah ke muka bumi dan habiskan mereka dan binasakanlah seluruh yang ada di muka bumi itu. Nah, makanya ketika Allah mengusulkan kepada para malaikat, Allah ingin menciptakan lagi khalifah, malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan lagi khalifah fil ardi di sana, sedang yang ingin menumpahkan darah lagi di sana? Nah, itu juga. Nah,
teman-teman disclaimer saja, khalifah itu bisa kita artikan sebagai pemimpin dan juga pengganti. Kalau kita konversikan ke bahasa ke Indonesia itu artinya maknanya ada dua, yaitu pemimpin dan pengganti. Nah mungkin di konteks ini itu bisa dikatakan sebagai pengganti, tapi secara umum ya di perspektif saya ya, secara umum itu biasa digunakan sebagai pemimpin. Lalu Allah mengatakan, Allah berfirman lagi, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan Allah mengatakan, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda langit, dan kemudian dia melihat kepada malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua yang disebut Nabi Adam tadi. Lalu para malaikat menjawab, ya Allah, sungguh dengan karuniamu apa yang tidak akan ketahui, sungguh engkau yang mengetahui. Nah ketika seluruh para malaikat ya, ini singkat cerita saja, mengingat waktu yang terbatas yang diberikan oleh guru-guru pembimbing, ketika mulai diajarkan dan diberi ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Tapi sayangnya ada satu makhluk yang enggan, yang tidak mau bersujud kepada Adam. Ya kita semua tahu itu adalah iblis. Dia menyembuhkan diri ya, lalu mengatakan,